Halo Mbak Jess. Halo. Oke. Ini yang mau diceritain adalah kos-kosan ya di daerah Yogyakarta ya. Iya. Boleh aku langsung mulai cerita, Mas? Boleh silahkan. Sebelumnya untuk mengawali cerita ini, aku belum pernah berani cerita kemanapun, walaupun banyak orang terdekat bilang, coba ceritakan daripada ada korban lagi. Dan sekarang kondisiku nggak tahu, leher aku kayak sesak dan dadaku juga sesak. Bermula saat aku akhirnya merantau kedua kalinya ke Jogja, dan aku sangat stres banget untuk cari kos-kosan. Banyak kos-kosan yang aku pilih, nggak tahu kenapa aku milih kos itu. Sebelumnya background keluarga aku memang keluarga yang sensitif, dan ya dipercaya di kampungku. Aku nggak tahu kenapa ketika aku milih kos itu, semuanya tidak ada komentar sama sekali. Jadi bermula aku berangkatlah ke Jogja, naik motor, diantar dengan kakakku, saudara jauh. Sampai sana, aku duduk di ruang tamu. Tiba-tiba telinga aku berdenging, kayak ning gitu. Biasanya kalau telinga sebelah kiriku sakit, apalagi dari dalam, itu berarti ada sesuatu. Tapi entah kenapa waktu itu aku kayak cuek aja. Aku butuh kosan ini, aku suka karena luas dan hitungannya kalau seluas itu kamar mandi dalam murah lah. Dan itu di perumahan yang cukup elit karena rumahnya gedung-gedung semua. Aku baru sadar ketika aku masuk banyak ornamen yang aneh. Mohon maaf, Mas. Saya sangat merinding. Oke, maaf. Waktu masuk, aku melihat ada cermin besar saling berhadapan dan ditutupi oleh gimik kayu-kayu. Aku bertemulah dengan ibunya membicarakan peraturan kos seperti biasanya, dan telingaku terus berdengung waktu itu. Namun ketika aku lihat sekali lukisan manusia yang seakan-akan itu hidup. Bodohnya aku, atau apapun itu disebutnya, aku tidak merasakan apa-apa atau curiga sama sekali. Diajaklah aku keliling kos itu. Banyak sekali guci-guci yang tua, banyak sekali patung-patung, banyak sekali lukisan, dan banyak sekali cermin yang saling berhadapan. Jadi aku ditempatkan di kamar lantai 2 paling ujung. Sontak aku menyebutkan, "Ibu, mohon maaf, apakah kos ini yang lainnya kosong? Karena aku tidak melihat anak kos yang lainnya. Biasanya walaupun tidak ada orangnya, ada suaranya." Ibunya dengan santai saja bilang, "Oh maaf Mbak, ini kan lagi libur ya, jadi memang pada pulang. Itu di depan ada motor." Oh, aku nggak pikir panjang karena aku capek banget perjalanan dari rumah ke kos itu menempuh 3,5 jam. Ketika sampai kamar, aku ditelepon mamaku. Entah firasat apa yang mamaku dapat. Setelah deal aku membayar semuanya, barang-barang aku letakkan di kamar. Mama bilang, "Kamu kenapa?" Aku juga bingung waktu itu. Kenapa mama bilang seperti itu? Karena mamaku adalah orang yang paling sensitif terhadapku. Aku ada apa gitu, pasti beliau betul terasa. Aku akhirnya duduk di kos itu. Mamaku yang biasanya chat, telepon, hanya beberapa kali itu sering sekali telepon dan menuntut untuk video call. Ketika video call, mamaku bilang, "Kenapa ornamennya hijau semua? Dari dipan, warna cat, meja, kayu, lemari, pintu kamar mandi, semuanya hijau. Bahkan spraynya pun warna hijau." Entah kenapa waktu itu mukena yang tak pakai itu juga hijau warnanya. Menenangkan mamaku, "Gak apa-apa mah, santai." Waktu itu mau aku matiin teleponnya tapi mamaku enggan. Jadi tetap dengan kondisi video call karena di seberang kamarku itu disediakan galon. Jadi posisinya kamarku paling ujung di lantai 2. Itu lorong sebelah kiri ada kamar 1, lalu seperti balkon tapi melihat ke bawah lantai 1 di dalam ruangan.
Nah, galon itu persis di tembok seberang kamarku. Ketika aku ambil air di galon itu, mamaku bilang, itu lukisan apa? Aku baru tersadar di situ. Semua dokumentasi masih aku simpan saat ini. Itu keanehan pertama. Aku melihat figura itu seakan-akan gerak. Tapi aku berpikir mungkin aku capek. Karena ya jujur kalau di rumah membahas tentang hal mistis sudah biasa, atau aku sudah mungkin agak muak membahas hal mistis. Aku ambillah air galon. Mamaku minta di sekeliling kamarku itu ada apa saja. Di situ aku baru tersadar. Ada foto tua, bukan lukisan. Di depannya ada payung 2 hijau yang berhias naga. Aku tidak sadar kenapa payung itu dibuka. Karena waktu aku sampai itu keadaan siang. Namun hari itu aku sudah lelah, akhirnya aku di kamar saja. Sore aku baru keluar, ingin mengambil pesanan makan onlineku. Kagetnya aku, payung itu sudah tertutup kondisinya. Dan aku sama sekali tidak mendengar suara siapapun. Aku masih biasa saja. Namun di malam pertama, aku bermimpi. Aku bermimpi didatangi oleh kakek-kakek. Dia seperti melihatku dan membacakan apa aku tidak tahu, tapi beliau diam saja. Udah aku anggap aku capek. Hari kedua, aku mulai lihat sekeliling. Karena kamarku pojok, langsung menghadap keluar, aku bisa melihat lingkungan sekitar. Depanku itu adalah rumah gedung yang ditumbuhi oleh tanaman merambat sampai atas. Aku melihat aktivitas di sana. Oh, ada orang. Gak apa-apa kok. Kontak, aku menenangkan mamaku karena mamaku sangat khawatir waktu itu. Akhirnya aku chat ibu kos. Ibu, ada gak ya kontak anak kos ini? Saya mau kenalan. Dikasihlah. Kontak itu bernama Astagfirullahaladzim, Korin. Kontak itu bernama Korin. Sebelumnya aku tidak sadar. Aku chat beliau, hai kak, perkenalkan aku Jess, aku mahasiswa UGM, aku kos baru di sini, kita kenalan ya. Ibu itu jawab, kakak itu kerja di salah satu mall terbesar, ya lumayan besar di Jogja. Kakak itu bales di atas jam 1. Entah kenapa malam itu rasanya sangat gerah. Telingaku berdenging sakit lagi. Beliau balas, hai kak, salam kenal ya. Iya, saya tahu kalau kakaknya baru datang. Aku bilang, kak, kok sepi banget ya? Yuk kita ketemu, kita makan bareng yuk. Dia jawab, kak, kalau takut setel musik aja. Sedangkan mamaku biasanya berangkat ke pasar jam 3 dini hari, telepon. Kamu kenapa belum tidur? Setel murotal. Malam itu benar-benar gelisah. Aku sekitar setelah ditelepon mamaku mendengar suara mamaku dan bapakku bilang, baca, ada zikir yang harus aku baca. Aku tertidur. Di tidurku itu aku bermimpi. Aku lari dari kamar itu, turun tangga dengan tidak membawa alas kaki, dengan aku tidak memakai hijabku. Aku di tengah-tengah komplek itu. Aku dengan keadaan bingung, aku keadaan bimbang, aku tidak tahu aku harus kemana. Dan na'udzubillah, banyak sekali bentuk-bentuk yang aku lihat. Banyak sekali wujud yang aku lihat saat itu. Aneh, menakutkan, bau. Tapi aku sangka itu hanya mimpi. Bangun keesokannya, telapak kakiku kotor semua. Aku sebelum tidur membiasakan untuk sekedar cuci muka, wudu, sebisaku.
Tapi saat itu bangun, kakiku dalam keadaan kotor. Itu malam kedua. Esok paginya, aku aktivitas di kampus. Karena salah satu beasiswaku ada agenda. Waktu aku keluar, aku dijemput oleh saudaraku. Di situ, aku udah mulai sakit badanku ternyata. Dan ketika aku mau keluar, ibu kos mengetukku. Dok, ini ibu buatkan bubur, katanya kamu sakit. Aku tidak sadar dari mana ibu itu tahu kalau aku sakit. Aku terimalah bubur itu dengan senang hati. Sambil nunggu kakakku menjemput, aku makan bubur itu. Enak banget. Aku sisakan separuh untuk kakak. Biar aku juga merasa dan tahu kalau ibu kosku tuh sangat baik. Aku berusaha untuk meyakinkan orang tuaku bahwa aku tidak apa-apa di Jogja. Aku di sini baik-baik saja. Singkat cerita, kakakku datang. Kita keluar, dia mengantarku ke kampus. Dengan senang hati aku bilang, Mas, aku dibikinin loh bubur sama ibu kos. Cobain deh. Nah, di situ aku marah. Karena kakakku langsung muntah-muntah. Dia bilang, enak dek. Enak? Dia diem aja. Aku di aktivitas di kampus sampai malam. Akhirnya, aku pulang. Malam itu mamaku video call. Aku tidak tahu kenapa malam itu aku sangat merasa takut. Aku takut banget. Malam itu aku naik dan aku sadar kalau motor yang di depan itu tidak pernah berubah posisinya. Sangat berdebu. Dan sudah terlihat lama sekali tidak digunakan. Lalu, malam itu, aku bermimpi didatangi oleh kakek di hari pertama. Beliau bilang, kayak seakan-akan beliau mengelus kepalaku, bilang, Dok, Mbah sudah capek, kamu pergi ya. Malam itu, aku tidur, tidak ingat apa-apa. Aku selalu tidur dengan mukenaku. Karena ketika aku pakai mukena, aku bisa merasa tenang. Esokan paginya, aku ingat banget ibu itu memberikan aku roti 2 biji. Rasa stroberi yang aku rasa sangat enak. Sekali lagi, karena ada agenda di kampus, aku keluar. Aku bagi roti itu ke kakakku. Dia bilang, nanti mas makan. Cuma segitu aja. Terus habis itu aku pulang ke kos karena agendanya tidak sampai malam. Mamaku video call waktu itu. Weekend mama video call. Mah, antar aku ke dapur ya. Oke. Aku di dapur, ada 2 dapur. Yang satunya dapur besar dan dapur kecil. Di saat masuk kos, sudah ada peraturan tidak boleh memakai dapur besar itu. Terlihat di sana, ada dokumentasinya, magicom, bumbu dapur, lengkuas, jahe, semuanya ada debunya. Aku masuklah ke dapur kecil itu. Aku melihat mata mamaku seakan-akan mau menangis. Dia terus berzikir, Mah, jangan nakutin aku deh. Aku cepat untuk menghangatkan makananku. Aku kembali. Di situ mamaku teriak, Ojo wani-wani ini kue mbak anakku ya. Bapakku sampai yang biasanya tipikal diem, bapak bilang, keturunan ini, keturunan itu, apapun itu bapak ucapkan lewat telepon. Mamaku panik waktu itu. Mama sudah cukup melihat kaki gosong di kamar mandimu melayang. Kamu keluar sekarang dari kos itu. Karena waktu itu kakakku yang di Jogja sedang pelatihan. Dia kalau minggu ada event, aku telepon gak bisa. Mamaku bilang, terserah mau ke Hotel Merah Putih atau manapun,
keluar sekarang dari kos itu. Kembali lagi. Kowe minggir sekomburine anakku. Billahi ta'ala aku rak bakal ikhlas. Apa nek kejadian karo anakku? Aku panik. Aku hanya membawamu kenaku, membawa barang-barang seperlunya. Mah, asar. Aku sholat dulu ya. Sholat pun tetap video call dihadapkan kameranya ke dirimu. Aku tidak pernah merasa mamaku seketat itu. Akhirnya aku sholat. Dan anehnya waktu itu, aku terkunci di kamarku sendiri. Berie. Akhirnya banyak memori yang terulang kembali di pikiranku di saat aku ada di kos itu. Aku menahannya. Jangan berpikir sekarang. Aku harus pesan Grab sekarang. Pesan Grab itu gak bisa. Lalu gagal. Akhirnya mamaku bilang, tenang, istighfar, coba cari di laci meja. Wallahi saat ini aku cerita di rumah ada kedua orang tuaku, ada adikku yang menyaksikan. Mah, di laciku gak ada meja. Ada, cari. Ternyata di balik meja yang di pojok tembok, disitulah kunci kamarku. Aku buka, aku keluar, dan saat itu aku baru sadar bahwasanya semuanya seperti berdebu. Aku keluar, break itu tepi, aku tiba-tiba kehilangan sinyal, aku jalan. Depan kos itu kosong, pun samping-sampingnya. Akhirnya aku jalan. Di depan, di samping, yang paling aku ingat adalah rumah keempat dari kos itu. Ada dupa dan pohon yang disarung dengan kain hitam dan ada juga dengan kain kotak-kotak hitam putih. Di depan komplek itu ada warung. Aku menenangkan diriku di warung itu. Karena aku penderita GERD, aku tidak pernah minum kopi hitam. Namun anehnya, ada saat di warung itu, aku pesan kopi hitam. Tidak merasa minum, tapi kopi itu hanya sisa sedikit saja. Akhirnya, aku dapatlah ojek online dan aku pergi ke kos temanku. Dari situ kakakku baru bisa dihubungi. Aku baru bisa nyambung lagi ke orang tuaku. Memori-memori itu akhirnya terulang dari sebelah kos yang namanya Colin, kerja di mall itu, yang kebakaran, karena kok kamar mandi kita tuh nyambung, hanya sekat satu papan saja. Aku sontak langsung cari di Google. Ternyata perumahan itu merupakan perumahan kosong. Tidak ada yang menghuni di sana. Aku sempat tidak percaya. Lalu apa yang aku lihat selama ini? Nggak cerita, aku di Jogja sakit-sakitan. Akhirnya aku pulang. Diajak kakakku pulang. Di situ aku baru sadar. Payung hijau itu dibuka ketika sebelum subuh dan ditutup sebelum maghrib. Aku tidak pernah melihat satu orang pun di sana. Aku teringat bagaimana lokasi-lokasi kos itu. Jadi ketika kita masuk, walaupun itu tiang, pasti gelap. Jadi ketika kita masuk, sebelah kiri langsung ada meja rias dengan cerminnya yang aku rasa sungguh aneh. Karena cermin itu seakan-akan 3 dimensi. Ketika belok kanan, langsung ada tangga, dan di bawah tangga itu ada kamar mandi. Sebelum tangga itu, ada kursi untuk tamu. Dapur ada di sebelah kiri, dan di kanan tangga ada ruangan yang disekat oleh kayu tadi. Ada cermin yang saling berhadapan. Di situ penuh dengan guci-guci.
Ternyata di tempat kakakku pelatihan itu, teman satu kamarnya itu termasuk orang bisa. Dia bilang, "Mas, bawa adikmu pergi dari Jogja, mumpung dia belum jadi tumbalnya. Depan kamar adikmu itu ruangan untuk eksekusi." Aku baru teringat bahwa kamar itu semuanya di pintunya terdapat guji-guji itu. Di tangga itu terdapat lukisan-lukisan anak kecil. Kacanya seperti kaca yang di Lawang Sewu, ada gambar-gambar yang bercerita, ada hiasan dari Kalimantan, Borneo. Di Kalimantan itu terasa hidup. Dan ternyata di balik tembok kamarku itu ada patung lelaki hitam semua. Aku merasa aneh dengan diriku. Tibalah aku di rumah, tidak tahu apa yang terjadi. Aku merasa aku tertidur, tapi dari keempat kakakku, mohon maaf 3 kakakku, 1 adikku, orang tuaku, ibuku, semua bilang hal yang sama. Katanya di situ aku kesurupan. Tapi aku tidak percaya, karena aku merasa aku tidur. Di kesurupan itu aku mengeluarkan suara yang aneh, wajah yang mengerikan, bahkan mulutku bisa terbuka lebar. Aku berusaha mencekik diriku sendiri, aku menertawakan ibuku, bahkan aku berusaha untuk menyakiti. Aku tidak sadar-sadar ketika itu, walaupun warga aku itu dianggap bisa. Ketika ibuku masih punya air dari sumur Nabi Muhammad dan air Zam-Zam, ibuku langsung bilang, "Ambil air dari sumur Nabi Muhammad dan air Zam-Zam." Aku disiram pakai air itu, bilang, "Panas." Aku nggak suka, aku marah di situ. Berusaha untuk mencekik diriku sendiri sampai leherku aku tekan dengan kuat. Keluargaku sudah berusaha untuk mencegah tanganku, kakiku untuk tidak menyakiti diriku sendiri, tapi di situ tidak bisa. Akhirnya ada salah satu tetanggaku cowok datang. Dia berzikir di depan kamarku dengan bapakku, kakakku, ibuku, adikku memegangku. Di situ ketika disiram air Nabi Muhammad, masih setengah sadar. Lalu aku diminumkan air Zam-Zam. Astagfirullahaladzim, tapi ini bukan aku atau nggak tahu itu siapa. Ketika aku diminumkan itu, katanya pahit. Dan rasanya aku sampai lidahku itu terjulur panjang. Dan akhirnya mama terus mengambil air itu. 1 dirijen kecil itu habis separuh, disiramkan ke aku terus, berusaha untuk agar air Zam-Zam itu masuk ke dalam diriku. Kakakku di situ dia melihat sorot mataku, bukan aku. Akhirnya aku sedikit tenang. Aku terbangun. Aku sadar, badanku sakit semua. Kak Jas, lalu, ya? Boleh aku potong sebentar? Boleh. Oke. Thank you for the storytelling. Aku suka. Tapi ada beberapa pertanyaan yang kita pingin mengkonfirmasi gitu ya. Itu berarti ngekos di situ udah berapa lama? 5 hari di sana ketika akhirnya aku pergi. 5 hari, hanya 5 hari. Ya. Hanya 5 hari di sana, dan akhirnya pindah ke kos lain atau pulang ke rumah? Pulang ke rumah. Pulang ke rumah dulu. Dan semua kejadian yang tadi diceritakan, kesurupan dan sebagainya, berarti itu di rumah ya, di Demak ya? Iya.
Oke. Artinya itu komplek kosong. Iya mas. Ada dokumentasinya kalau mas mau lihat videonya. Jadi waktu itu kakakku langsung WA ibu kos bahwasanya menyatakan apa yang aku rasakan, dan di situ ibunya menghindar. Dan ketika aku ngambil barang-barangku di sana kan dibilang sebelum asar ya, aku videoin lokasi kos itu di dalamnya seperti apa. Kalau mau, tapi aku minta tolong jangan di-share ya mas. Ada foto dapur, foto lukisannya, tapi mungkin aku kirim videonya dulu aja. Oke. Gini, itu 5 hari tapi kayak komplek banget kejadiannya. It means dari pertama datang itu udah penuh dengan drama ya, dalam tanda kutip. Oke, Mas Febri silahkan. Mungkin ceritanya masih panjang, cuman berdasarkan format. Sudah selesai di situ semua. Oh, sudah selesai di situ. Oke. Dengan format silahkan Mas Febri boleh menanggapi. Selamat malam Mbak Jess. Ya, ini kalau yang saya lihat, yang saya rasakan ya di lokasi tersebut ya gelap mas, kalau yang saya lihat ya. Dan sebenarnya rumah yang ditinggalin sama Mbak Jess ya, yang di kos itu sebenarnya, ini kalau yang saya tahu ya, itu memang sengaja bikin rumah buat sosok-sosok yang diagungkan oleh pemiliknya gitu. Tapi ini berarti pesugihan. Jadi pemilik ini, kalau yang saya tahu, jadi pemiliknya ini pelaku apa ya mas, supranatural ya. Yeah. Pelaku juga, dia juga kayak ya bisa dibilang dengan pesugihan ya mas ya, karena dia suka mencari rezeki itu dengan cara pintas gitu loh mas. Apapun itu lakunya ya. Dan kalau yang saya tahu, rumah itu memang dibuat khusus untuk apa ya, istilahnya naruh-naruh peliharaannya lah gitu mas. Okay. Peliharaan dan barang-barangnya gitu loh mas. Ya. Mbak Jess, berarti Korin itu sosok astral. Iya, dari base sama orang tuaku ya mas. Oh ya mas, itu udah saya kirim. Mungkin dari komentar aku takutnya cerita tuh gini mas, soalnya aku juga sendiri kadang percaya kadang enggak gitu sama hal-hal mistis, tapi akhirnya aku terlibat di dalamnya. Mungkin bisa sambil ditayangkan di live nggak apa-apa, tapi mohon untuk sekali saja ya mas. Wait second, Mbak kirim ke ini ya? Iya, WA yang tadi malam kak telepon ke sini ya gitu. Aku nggak bisa ini. Wait. Oke, nggak apa-apa. Sorry, aku nggak bisa kirimin ke live ya. Cuman maksudnya nanti aja deh. Gini. Apa namanya? Kejadian berarti Mbak tadi kan bilang udah mendem ini 1 tahun lamanya ya. So, kamu nge-keep cerita ini di? Karena ketika aku cerita ini mas, aku merasa diriku aneh. Tapi aku juga gak percaya dengan apa yang aku jalani sendiri. Makanya aku masih menyimpan dokumentasi itu. Jadi kayak, enggak loh, kamu enggak. Aku bahkan sempat bilang, mah aku gila ya mah.
kok bisa ada beberapa hal yang memang gak aku sampaikan, Mas, karena mungkin itu nanti jatuhnya sangat tidak mengenakan gitu. Aku sempat kayak gitu, tapi akhirnya aku lihat dokumentasi itu lagi. Terus ada sempat ketika kesurupan itu kan anan gitu di grup keluarga ngabarin intinya gitu. Itu ada VN tapi dikit doang, 1-2 detik gitu. Oke, Mas Febri silahkan. Atau Mbak masih ada tambahan nggak? Udah sih Mas, aku rasa cukup di situ. Badanku udah nggak enak soalnya. Oke, aku udah lihat videonya sih. Sebenarnya kalau dari segi rumah, tadi aku berpikir kalau rumahnya ini adalah rumah yang sangat antik dalam tanda kutip, kayak rumah Jawa gitu. Tapi lebih ke ya I see, ini rumah mewah sih. Cuman maksudnya apa ya bahasanya? How to describe it? Ya mungkin theater of mindku yang tadi ke bawahnya kemana-mana. But thank you, Mbak Jess. Sekarang apa yang dirasain? Bagian punggung belakang panas sama kayak di tenggorokan gak enak gitu, kayak neken gitu loh. Oke. Jadi selama Mbak Jess ini cerita tadi ya Mas ya, itu ada konteks sama yang di sana gitu Mas. Oke. Mbak please, ini ada satu pertanyaan. Bagaimana Mbak bisa cerita sedetail ini? Bahkan tahu gak sih, banyak yang mengira you guys cuman baca novel. Ya, karena aku mengalami sendiri, karena berulang kali aku memutar video itu dan lainnya, dokumentasi di ruangan lainnya, serta keluargaku menyaksikan sendiri, dan aku gak mungkin menganggap mamaku bohong ketika aku astagfirullah. Maaf Mas, tenggorokanku gak enak, di leher gak enak. Intinya gak mungkin aku bohong bawa-bawa mamaku, karena insya Allah sebisa mungkin aku akan memuliakan ibuku gitu. Oke, baik. Ya, thank you banget. Aku juga suka sih dengan ceritanya Mbak. Semoga ini juga jadi pelajaran gitu ya. Atau mungkin gini, ada pelajaran yang bisa disampaikan ke kerabat Imelda dalam hal mencari kos-kosan. Kayaknya yang harus diwaspadai yang seperti apa, terutama di Yogyakarta ya. Perlu diwaspadai kalau kos itu murah. Terus apalagi yang klinik-klinik. Terus apa ya Mas, padahal tuh kos itu ada di deretan rekomendasi kos dulu waktu aku nyari di Google. Tapi sekarang artikelnya tak share, udah nggak ada. Sama waspada dengan lingkungan sekitar kosmu, kalau udah kelihatan sepi, better enggak gitu.